Selamat pagi Pak Eko, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aurelia Kristi, Jonathan Yahya, Nicholas, Yunita, Vincent Nicole, dan Leona yang tidak bisa hadir dalam Zoom kali ini. Kami akan memberikan laporan mengenai hasil percobaan kami pada tanggal 17 November 2022, yaitu membuat magnet menggunakan 3 cara sederhana, dengan menggunakan metode induksi, elektromagnetik, dan penggosokan. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu magnet dan sifat kemagnetan. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Dan sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda di sekitarnya. Berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Istilah magnet, kemagnetan, dan magnetik muncul sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Kata magnet sendiri ternyata diambil dari bahasa Yunani. Magnetos yang memiliki arti baktu magnesian. Di wilayah bernama Magnesia, bangsa Yunani menemukan sebuah batu alam yang dapat menarik besi dengan kuat. Benda tersebut kemudian diberi nama magnetit sesuai dengan tempat ditemukannya. Hingga saat ini masyarakat luas mengenalnya sebagai magnet. Setelah diamati, ternyata kemampuan magnetit atau magnet mampu menarik benda di sekitarnya dengan kutub magnet. Setiap magnet memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Lalu, apakah kalian pernah berpikir, apakah sifat kemagnetan itu permanen? Bisakah kita membuat magnet? Bagaimana kutub-kutub pada magnet dihasilkan? Apa itu medan magnet? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami melakukan sebuah percobaan. Baik, pada percobaan yang kami lakukan ini, kami memerlukan satu paku besi dengan panjang kurang lebih 5-7 cm, satu paku baja dengan kurang lebih panjang 5-7 cm, satu magnet batang, satu baterai besar dengan tegangan 1,5 volt, satu kawat tembaga dengan panjang 30 cm, dan paku kecil. Langkah-langkah pembuatan magnet menggunakan cara pertama, yaitu induksi. 1. Dekatkan paku pertama dengan magnet seperti yang tertera pada gambar. 2. Setelah paku pertama terinduksi menjadi magnet, dekatkan paku pertama pada paku kecil. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa paku 1 telah terinduksi menjadi magnet. Selanjutnya, pembuatan magnet menggunakan cara kedua, yaitu elektromagnetik. 1. Melilitkan kawat tembaga pada paku dengan searah lilitan dari bawah ke atas. Sisakan kedua ujung kawat agar cukup panjang untuk disambungkan ke kutub-kutub baterai. Kedua, lalu hubungkan ujung-ujung kawat tembaga pada kutub-kutub baterai. Ketiga, dekatkan ujung paku pada paku-paku kecil. Amatilah apa yang akan terjadi. Lalu, langkah-langkah pembuatan magnet menggunakan cara ketiga, yaitu penggosokan. Pertama, gosokkan magnet pada paku dengan arah gosokan searah. Kedua, dekatkan paku yang telah digosokkan dengan paku-paku kecil. Amatilah apa yang akan terjadi. Dan terakhir, membuat medan magnet dilakukan dengan 1. Siapkan alas dari kertas. 2. Tuang pasir besi pada wadah tersebut. Lalu letakkan magnet batang di bawah alat tersebut. Yang ketiga, sebarkan pasir besi dengan jari secara perlahan. Dari percobaan yang kami lakukan didapat hasil yaitu pada pembuatan magnet menggunakan cara induksi didapati bahwa paku pertama menarik paku kedua. Karena paku pertama dan kedua akan terkena medan magnet, maka kedua paku tersebut berubah menjadi magnet. Selain itu, dari pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara paku dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki paku semakin kuat, sehingga paku kecil yang menempel semakin banyak. Prinsip dari pembuatan magnet menggunakan metode induksi adalah kutub magnet.
yang didekatkan dengan ujung logam menghasilkan kutub yang berlawanan dengan kutub magnet. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbok iya sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing. Selanjutnya, berdasarkan pembuatan magnet menggunakan aliran listrik, apabila arah lilitan pada paku diubah dari atas ke bawah, hasilnya akan berbeda. Hal ini terjadi karena arah lilitan akan mempengaruhi kutub yang terbentuk pada paku. Magnet yang dibuat dengan listrik ini disebut sebagai elektromagnetik. Elektromagnetik pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1819. Elektromagnetik tersebut termasuk jenis magnet sementara pada besi. Hal ini karena ketika arus listrik diputus, maka sifat kemagnetan bahkan akan hilang dalam hitungan detik, sehingga menyebabkan jarum-jarum yang semula menempel pada paku akan jatuh atau lepas. Sedangkan pada paku baja, magnet bersifat permanen. Kutub yang dihasilkan mengikuti arus tangan kanan. Kita bisa meningkatkan kekuatan elektromagnetik dengan memperbesar tegangan atau menambah jumlah baterai dan menambah jumlah lilitan pada paku. Dapat dijelaskan bahwa kabel yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan listrik dan mempengaruhi magnet elementer yang menyusun besi. Hal tersebut membuat posisi magnet elementer yang semula tidak teratur menjadi seragam dan searah, sehingga akan membuat besi dan baja memiliki sifat kemagnetan. Kalau dari pembuatan magnet dengan cara ketiga yaitu penggosokan, didapati bahwa batang besi yang digosok dengan magnet selama beberapa saat akan berubah menjadi magnet. Semakin banyak gosokan magnet pada benda logam, maka sifat kemagnetannya juga semakin kuat. Besi dan baja yang digosok dengan magnet bisa mempunyai sifat kemagnetan karena merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang terdapat pada besi bentuknya tidak teratur, sehingga ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet dengan satu arah, menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Jika arah magnet elementer pada besi dan baja menjadi seragam, maka bahan tersebut dapat memiliki sifat kemagnetan. Kutub magnet yang dihasilkan berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Dan yang terakhir, daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi seperti pada gambar merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Demikian hasil yang kami dapat dari percobaan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah ketiga cara yang kami gunakan dalam praktek ini, yaitu induksi, elektromagnetik, dan penggosokan, terbukti dapat menciptakan magnet yang bersifat sementara pada paku besi dan permanen pada paku baja. Pada cara pembuatan magnet induksi, kutub yang dihasilkan berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Pada cara pembuatan magnet elektromagnetik, kutub yang dihasilkan mengikuti aturan tangan kanan. Dan terakhir, pembuatan magnet dengan cara penggosokan,
Kutub magnet yang dihasilkan berlawanan arah dengan kutub magnet penggosok. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.